Halo teman-teman, pinjol berani sebar data nasabah Galbay, lakukan ini agar aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan bisa terhindar dari dosa riba, dan bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan khusus bahas tentang cara-cara agar kita terhindar dari penyebaran data pribadi dari pinjaman online. Jadi mohon simak video ini sampai habis ya. Yang pertama-tama teman-teman harus tahu, jika menyebarkan data pribadi adalah pelanggaran hukum yang berat, dan ini adalah hak kita dan sudah dilindungi oleh negara, khususnya OJK sebagai lembaga yang mengatur tentang keuangan dan hutang piutang. Nah, ini sudah aman ya teman, jadi jangan pernah takut, jangan pernah yang namanya frustasi masalah ini. Nah, penyebaran data pribadi itu bisa menyebabkan dampak negatif kepada nasabah Galbay. Yang pertama, rusaknya reputasi nasabah Galbay. Nah, kita jadi tidak punya harga diri di mata teman-teman kita ya teman. Ini sangat mengganggu kita sekali. Dan kedua, rusaknya hubungan sosial dari nasabah Galbay. Nah, karena kita kalau sudah disebarkan datanya biasanya akan tahu semua data pribadi kita. Dan yang ketiga adalah mungkin data kita bisa dimanipulasi untuk meminjam di platform pinjaman online lain. Nah, ini sangat berbahaya sekali karena kita tidak merasa pinjam tapi kita punya tagihan. Nah, itu sangat amat menyusahkan kita, memberatkan kita ya teman. Jadi ada langkah-langkah yang bisa teman-teman ambil jika sudah datanya disebarkan oleh pinjaman online. Yang pertama adalah teman-teman bisa untuk langsung lapor polisi. Nah, tindakan ini bisa teman-teman lakukan jika memang data pribadi teman-teman sudah disebarkan atau malah diancam oleh yang namanya pinjaman online. Ini bisa ancamannya lewat WA atau lewat telepon, akan menyebarkan data pribadi jika teman-teman sudah melakukan Galbay atau gagal bayar. Teman-teman bisa langsung lapor polisi saja karena ini sudah merupakan pelanggaran hukum yang berat. Ada pasal-pasal yang mengatur tentang ini, jadi teman-teman nggak perlu takut. Lapor polisi itu juga sangat mudah sekali, teman-teman bisa langsung hubungi polsek terdekat jika teman-teman sudah disebarkan datanya dimanipulasi oleh yang namanya pinjaman online. Nah, polisi sebagai lembaga hukum tentu saja akan bertindak cepat jika ada masalah tentang ini, jadi tidak perlu takut, teman-teman langsung lapor polisi saja agar teman-teman aman ya teman. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah jika teman-teman sudah punya uang untuk membayar, teman-teman coba untuk lunasi pinjaman saja. Nah, cara ini bisa ditempuh agar nantinya pinjaman online tidak mengancam lagi, tidak memanipulasi atau malah tidak memberikan perlakuan kasar kepada teman-teman, mengancam akan menyebarkan data. Nah, kalau kita sudah melunasi pinjaman online, biasanya pinjaman online tidak akan menelpon kita, tidak akan meneror kita, apalagi menyebarkan data. Langkah ini bisa diambil jika teman-teman sudah punya ekonomi yang mapan, ekonomi yang cukup ya teman. Tapi jangan pernah menghalalkan segala cara untuk membayar yang namanya pinjaman online. Ini bisa membuat teman-teman terpuruk sendiri. Untuk gagal bayar ini jangan pernah teman-teman berpikir untuk gali lubang tutup lubang, atau malah pinjam ke teman, pinjam ke keluarga, atau pinjaman yang lainnya. Teman-teman kalau menghalalkan segala cara ini bisa membuat teman-teman lebih terpuruk lagi karena hutangnya terus menumpuk, teman-teman akan stres sendiri, akan mentalnya akan lebih down lagi ya teman, karena akan terjerat yang namanya lubang yang lebih dalam lagi dari pinjaman online. Jadi saran saya, Galbay saja kalau tidak punya uang sama sekali. Masalah penyebaran data bisa kita atasi dengan langkah-langkah tadi. Terus yang ketiga, teman-teman kalau sudah merasa datanya disebarkan oleh oknum-oknum pinjaman online, teman-teman bisa lapor OJK saja. Nah, OJK bisa yang namanya mengatasi ini ya teman. Saya sudah buatkan yang namanya WA dari OJK, email dari OJK, ada di deskripsi saya. Teman-teman bisa langsung baca saja dan langsung hubung OJK lewat WA atau lewat email pengaduan agar nantinya data teman-teman bisa lebih aman lagi dari yang namanya penyebaran data pribadi di pinjaman online. Jadi jangan pernah takut, OJK sudah melindungi kita sebagai nasabah Galbay, jadi kita bisa lebih aman ya teman. Untuk yang ketiga atau yang terakhir adalah hapus aplikasi pinjaman online. Nah, cara ini berfungsi agar ke depan tidak akan ada lagi penyebaran data. Nah, kalau kita tidak hapus aplikasi pinjaman online, otomatis sudah terhubung atau sudah sinkronasi dengan yang namanya server pinjaman online. Artinya data kita masuk ke sana ya teman. Jadi kalau kita hapus aplikasi, otomatis di sana juga terhapus,
tidak bisa terkoneksi dengan kita lagi, dan mungkin data pribadi kita sudah hilang. Seperti itu ya teman. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk masalah ini. Nah, yang terakhir saya himbau kepada teman-teman agar yang namanya tetap tenang, tetap sabar, tetap fokus ya teman. Jangan pernah takut dengan yang namanya teror untuk penyebaran data pribadi kita di pinjaman online. Ini biasanya dilakukan oleh pinjaman-pinjaman online, oknum-oknum debt collector yang tidak bertanggung jawab. Teman-teman harus fokus, tidak boleh takut tentang masalah ini karena kita sudah dilindungi negara untuk data kita. Jadi kita sudah di-keep atau diselamatkan dari yang namanya penyebaran ini karena sudah dilindungi negara. Jadi 100% aman ya teman. Kalau ada yang menyebarkan data teman-teman bisa langsung lakukan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi. Sekali lagi saya harap teman-teman lebih semangat dalam hidup, lebih memotivasi diri. Jadikan Galbay pinjaman online sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras, lebih giat, cari lubang-lubang pendapatan lain selain pendapatan yang sudah teman-teman dapatkan per hari. Jadi teman-teman mindsetnya seperti itu, jangan pernah yang namanya frustasi, takut, apalagi kecewa dengan yang namanya penyebaran data pinjaman online. Yakinlah data teman-teman sudah dilindungi negara. Nah, itu saja video singkat dari saya tentang cara-cara agar data kita aman dari penyebaran pinjaman online. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Sekian video dari saya. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.